Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihil karim wa 'izami sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani jamaah Maghrib Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita saling mengingatkan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, baik nikmat berupa kesehatan, kesempatan, nikmat materi, dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Semoga kita tergolong dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ibadullahi syakirin, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit dari hambaku yang betul-betul mencapai status sebagai hamba yang bersyukur. Dan semoga yang sedikit itu kita adalah bagian dari hal tersebut, termasuk hamba-hamba yang bersyukur, sehingga terus perlu untuk senantiasa kita saling mengulangi dan bersyukurlah ketika kita termasuk orang yang senantiasa berada di tempat yang senantiasa diingatkan untuk bersyukur. Ini diantara keutamaan kita banyak mendengarkan wasiat dan berada di majelis ilmu. Sering mendengarkan nasihat, berada di majelis ilmu. Salah satu nilai plus yang kita bisa dapatkan yang mungkin jarang dan tidak didapatkan yang lainnya adalah ketika kita selalu diingatkan dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan senantiasa berupaya untuk membuat kita merasa tidak mendapatkan nikmat Allah, sehingga kita selalu merasa kekurangan, selalu merasa masih berbagai kekurangan yang kita miliki, sehingga nikmat Allah yang begitu banyak tidak kita rasakan. Tetapi dengan seringnya kita berada di majelis ilmu, seringnya kita mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang selalu dibuka dengan mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah, ini satu nilai plus yang kita dapatkan bagi orang-orang yang senantiasa duduk atau mendengarkan nasihat-nasihat ilmu, ketika selalu diingatkan akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang paling sering banyak mendengarkan wasiat akan nikmat-nikmat Allah, itulah yang peluang untuk menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang jarang diingatkan, jarang disadarkan akan banyaknya nikmat Allah, akan peluang untuk kemudian menjadi orang-orang yang tidak merasakan akan besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan dan junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berkorban dengan pengorbanan yang totalitas, dengan pengorbanan yang terbaik, lewat harta beliau, lewat waktu beliau, tenaga beliau, bahkan jiwa beliau terancam demi sampainya kebaikan hidayah Islam kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Dan kita adalah termasuk orang yang merasakan nikmat perjuangan beliau
buah hasil dari pengorbanan beliau, maka sepantasnya untuk kita berterima kasih kepada beliau, tidak pelit kepada beliau, meskipun hanya sekedar bersalawat kepada beliau di saat nama beliau disebutkan. Dan tentu bentuk terima kasih kita kepadanya dengan meniti jalan yang beliau telah perjuangkan, menjalankan apa yang telah beliau perjuangkan sehingga bisa sampai kepada kita. Maka mari kita berpegang teguh dengan petunjuk tersebut yang beliau telah bawa kepada kita. Akhwani fiddin, jamaah maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan pembahasan kitab kita. Bab sebelumnya, bab tentang beberapa hal yang dilarang dalam agama kita, dilarang oleh syariat kita ketika berada di masjid, yang mana kebanyakan dari hal-hal tersebut adalah hal-hal yang boleh dikerjakan kalau di luar masjid, namun ketika di masjid maka dia adalah sesuatu yang dilarang sebagai bentuk memuliakan dan menghormati masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini bab yang baru, bab at-targhib fil masyi ila al-masajid siyama fi dhulam wa ma jaa fi fadliha. Keutamaan atau motivasi dan keutamaan fil masyi ila al-masajid yang didapatkan orang yang berjalan ke masjid, siyama terutama fi dhulam, terutama dalam kondisi gelap gulita, wa ma jaa fi fadliha, dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan hal tersebut. Tentu beberapa hadis sudah terulang di bab seputar keutamaan berwudu dan menyempurnakan wudu, karena hadisnya bersambung. Namun ada beberapa hadis atau banyak juga hadis yang sebelumnya belum disebutkan. Hadis yang pertama di bab ini hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Salatnya seseorang dengan berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya, dilebihkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan salat seseorang di rumahnya. Wa fi suqihi, atau salat yang dikerjakan di pasar, di pasar mereka, di tempat jualan mereka, karena tidak mau pergi berjamaah, karena kadang karena mengejar target pembeli, sehingga terpaksa harus salat di pasar mereka. Itu 25 darajah, perbedaan nilai pahala, derajat pahala yang mereka dapatkan itu perbedaannya 25 derajat. Di sebagian hadis disebutkan 27 derajat. Nah, perbedaannya 27 atau 25 kali lipat keutamaan yang lebih banyak didapatkan oleh orang yang mengerjakan salat secara berjamaah dibanding mengerjakan sendiri-sendiri. Hadis seperti ini juga dijadikan dalil oleh jumhur ulama, atau mayoritas ulama akan hukum salat berjamaah, sehingga mereka mengatakan salat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena ketika kita salat di rumah atau di seorang penjual salat di tokonya atau di pasar, itu tetap dapat pahala, meskipun lebih sedikit pahalanya dibanding ketika berjamaah. Lebih besar pahala yang dapatkan oleh orang yang berjamaah, 25 kali lipat, atau di hadis yang lain 27 kali lipat. Nah, darajah. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, kenapa lebih banyak pahala yang didapatkan? Karena banyak amalan-amalan lain yang mereka kerjakan. Nah,
yang tidak didapatkan oleh orang yang sekedar solat di rumahnya atau di tokonya. Ya, orang yang solat berjamaah, ya, mulai dari ia berwudu. Nah, dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Ya, karena orang yang hendak solat berjamaah, mulai ketika dia berwudu dengan memperbaiki wudunya, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa as-salatu, tidak ada alasannya, tidak ada tujuannya ya untuk dia keluar kecuali karena hendak melaksanakan salat. Tujuan utamanya adalah hendak melaksanakan salat. Lam yakhtu khutwatan, maka dia tidak melangkahkan kakinya satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat satu derajat ya untuknya, ditinggikan satu derajat untuknya, ya wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya satu keburukan. Ya, dihapus darinya satu keburukan. Ini bukan selang-seling. Ya, setiap langkah kakinya itu ya, diangkat derajatnya atau ditambahkan kebaikannya, satu kebaikan untuknya, dan dihapus satu keburukan darinya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Ketika dia telah salat, ya, malaikat senantiasa bersalawat kepadanya. Madama fi musallahu, selama dia masih berada di dalam ya tempat salat. Nah, Allahumma salli alaihi, doanya malaikat kepada orang tersebut, ya Allah, ya bersalawatlah atasnya, ya, berupa ampunan dan rahmat, ya berikanlah ampunan dan rahmat untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin mantadhara salata, dan dia senantiasa dihukumi mendapatkan pahala salat selama dia berada dalam selama dia menunggu waktu salat. Nah, selama dia berada di tempat salat di masjid, ia menunggu waktu salat. Nah, tambahan redaksi yang lain dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma tub alaihi, Allahumma ighfir lahu, doa malaikat kepadanya ada Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, wa tub alaihi, dan ya berikanlah ampunan kepadanya, ya terimalah taubatnya, malam yu'dhi fihi, selama dia tidak melakukan sesuatu yang mengganggu di dalam masjid. Ya, selama dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu, malam yuhdits fihi, dan selama wudunya tidak batal. Ya, selama wudunya tidak batal, selama dia tidak berhadath, maka dia tetap mendapatkan keutamaan seperti orang yang salat selama dia menunggu datangnya waktu salat berikutnya, dan senantiasa didoakan ampunan oleh malaikat dan didoakan rahmat oleh malaikat. Ini keutamaan. Dan ini juga pentingnya wudu sebagaimana kita sebutkan. Perbuatan yang kita lakukan bisa bernilai karena syaratnya tadi harus dalam kondisi berwudu. Nah, ini keutamaan yang sudah beberapa kali kita lewatkan, bahwasanya langkah seseorang menuju masjid itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini satu keutamaan yang pasti akan luput menjadi sesuatu yang tidak akan didapatkan oleh orang yang sholat di rumah, dan patut untuk menjadi sesuatu yang memotivasi kita, dan satu bentuk penyesalan nanti bagi orang-orang yang tidak menjaga salat berjamaah, meskipun mereka salat di rumahnya, nanti akan menjadi orang-orang yang menyesali ketika telah melihat orang-orang yang menjaga salat berjamaah ternyata memanen kebaikan yang begitu banyak yang telah dia sia-siakan ketika di dunia, padahal dia mampu untuk mendapatkan keutamaan besar tersebut. Kemudian hadis yang lain, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'. Nah, ini masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Siapa yang memperbaiki wudu'nya, thumma kharaja 'amidan ila shalah, kemudian dia mendatangi salat dengan maksud tujuan untuk mendatangi salat, fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah, dan dia akan senantiasa dihukumi
dalam status sebagai orang yang salat selama salat yang menjadi tujuannya. Innahu yuktabu lahu bi ihda khutwataihi hasanah. Ia akan dicatat baginya di setiap langkahnya kebaikan, wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan juga akan dihapus darinya satu keburukan. Fa idza sami'a ahadukum al iqamata fala yas'a. Ini satu hukum juga yang kadang dilalaikan. Ketika salah seorang di antara kalian telah mendengarkan iqamah dikumandangkan, sehingga secara hukum fikih zahir dari hadis ini, para ulama kita mengatakan iqamah pun harus dikeraskan, menggunakan mic. Kalau kita hari ini zaman Nabi dikeraskan sebagaimana muazzin mengeraskan suaranya ketika azan. Sehingga bisa didengar dari jarak yang jauh bahwasanya salat telah didirikan. Akan tetapi bagi orang yang hendak mendatangi salat berjamaah, ketika telah mendengarkan azan fala yas'a, maka tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh lari. Tidak boleh berlarian. Harus berjalan bil hudu, tetap harus jalan dengan tenang. Nabi pernah marah ketika beliau memimpin salat dan ada suara gemuruh orang yang bercepat-cepat mendatangi atau masuk ke dalam saf salat karena khawatir terlambat, sehingga dia terburu-buru dan Nabi marah dengan hal tersebut. Dia melarang fala yas'a, tidak boleh berlari, tidak boleh tergesa-gesa, tetap dengan kondisi yang tenang. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum daran. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, karena ketika kita mendapati salat, bagaimanapun apa yang dikerjakan oleh imam, maka itulah yang kita ikuti. Tentu dimulai dengan takbiratul ihram, baru kita menyesuaikan gerakan apa saja yang kita dapatkan, maka kita mengikuti gerakan tersebut. Kata Nabi SAW, fa inna a'zamakum ajran, karena sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di antara kalian, ab'adukum daran, adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Kenapa bisa? Ini dari sisi langkah kakinya. Dari sisi langkah kakinya dari rumah ke masjid, ketika dia jauh, terkhusus di zaman Nabi SAW, hampir semuanya mendatangi masjid, atau semuanya mendatangi masjid dengan berjalan kaki. Qalu lima ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya oleh para sahabat ketika meriwayatkan hadis tersebut, mengatakan, kenapa bisa wahai Abu Hurairah yang jauh lebih besar pahalanya? Qala min ajli kathratil khata, itu disebabkan karena banyaknya langkah kaki mereka dari rumah. Dari rumahnya menuju masjid itu sudah memanen pahala. Langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid, itu sudah memanen pahala. Setiap langkah kebaikan, setiap langkah dihapus dari kita satu keburukan. Taib. Hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang sahih li ghairihi. An Ibnu Abbasin, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, atani al-lailata rabbi. Beliau bersabda, semalam Allah mendatangiku. Ini dalam mimpi, beliau bermimpi. Fadzakara al-hadits, lalu beliau menceritakan satu hadis yang panjang, namun dalam kitab ini penulis menyebutkan syahid atau potongan yang berkaitan dengan bab ini. Fadzakara al-hadits.
Lalu kemudian Nabi menyebutkan hadis, hadis yang panjang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua apa yang datang dari Allah itu adalah Al-Quran. Ada yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala wahyu tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya, membahasakannya dalam bentuk hadis. Maka itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Ketika Allah dan Rasulnya berdialog secara langsung, atau berdialog apakah lewat mimpi. Kemudian beliau riwayatkan apa yang beliau dengarkan, atau beliau dapatkan dalam mimpinya. Dan mimpi para nabi adalah wahyu juga. Mimpi para nabi adalah kebenaran. Tidak ada syaitan tidak bisa memasuki mimpi para nabi dan rasul, sehingga apa yang mereka lihat dalam mimpinya semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah kebenaran, termasuk ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepadanya kalimat-kalimat, beliau sampaikan kepada para sahabat, dan diriwayatkan hingga sampai kepada kita dan sampai hari kiamat, dicatat dalam buku-buku para ulama, disebut dengan hadis qudsi. Beliau menceritakan hadis yang panjang ila anqal, hingga beliau sampai pada penggalan qala li, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yakhtasimu al-mala'ul a'la, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang membuat berebut para makhluk yang berada di tempat yang tinggi, yaitu para malaikat? Qultu na'am. Kata beliau, iya, saya mengetahui. Kata beliau sallallahu fid darajat, mereka senantiasa berlomba untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi. Itu yang pertama yang mereka senantiasa berlomba, berebut untuk meraihnya, adalah ingin menjadi yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal kaffarat, mereka berlomba untuk mendapatkan ampunan. Kemudian wa naqlil aqdam ilal jamaah, mereka juga berlomba untuk mendatangi jamaah dan mencatat pahala orang-orang yang mendatangi salat berjamaah. Mereka berlomba untuk mencatat, menghitung kebaikan orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Wa isbaghil wudu'i fis sabarat, dan berlomba untuk mencatat kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang menyempurnakan wudunya dalam kondisi-kondisi yang berat, dalam kondisi-kondisi berat. Wa intidharis salati ba'da shalah, dan mereka juga berlomba mencatat pahala kebaikan yang begitu banyak yang didapatkan oleh orang-orang yang menunggu waktu salat berikutnya setelah dia melaksanakan satu kewajiban salat. Wa man hafadha 'alaihinna, dan siapa yang menjaga hal-hal tersebut, 'asha bi khairin, dia akan hidup berada di atas kebaikan. Dia akan berada dalam kehidupan yang baik. Wa mata bi khairin, dan dia akan mati di atas kebaikan. Wa kana min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh, dan nanti itu akan menghapuskan dosa-dosanya, dan kelak dia kemudian terhadap dosa-dosanya dia seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dari perut ibunya. Jadi di antara amalan yang dibanggakan oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan orang-orang yang
ia melangkahkan kakinya ke masjid, ia menjaga wudunya dan senantiasa ia menunggu waktu salat, ia khususnya waktu-waktu yang memungkinkan, dan yang paling memungkinkan adalah maghrib isya. Ia tersebut ketika kita tidak mampu untuk rutin setiap harinya, maka paling minimal ia ketika ada kajian, ada pengajian, kita bisa berada di masjid. Nah, sekali berdayung, 2-3 pulau terlampaui, ia sekali duduk kita mendapatkan ia berlipat ganda kebaikan. Selain keutamaan majelis ilmu, juga ada keutamaan yang banyak diulangi dalam hadis-hadis, keutamaannya menunggu waktu salat berikutnya setelah kita selesai mengerjakan satu waktu salat. Kemudian hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawaddau ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighuhu, ia tidaklah seseorang di antara kalian berwudu dan memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, thumma ya'til masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa salata fihi, dia tidak menginginkan kecuali untuk salat, illa tabashbashallahu ilaihi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan senang kepadanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan senang kepadanya, kama yatabashbash ahlul ghaib bital'atihi, sebagaimana gembiranya seseorang yang kehilangan sesuatu, bital'atihi, dengan ditemukannya sesuatu yang berharga tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini sebutkan satu fadilah, mendatangi masjid. Nah, akan mendapatkan sambutan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala begitu gembira dan senang kepada hambanya yang mendatangi salat berjamaah, sebagaimana senangnya seseorang yang memiliki sesuatu yang hilang, atau mungkin keluarga yang bepergian, pergi jauh lama tidak kembali, kemudian muncul, datang tiba-tiba, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala senang, sebagai gambaran, bentuk gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendekatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan mencintai hamba yang mendatangi masjid-masjidnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian hadis dari Jabir, hadis sahih juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan khalatil biqa'u haula al-masjid, beliau menceritakan di awal-awal Islam di sekitar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih kosong. Nah, tidak seperti hari ini. Nah, sudah dipenuhi bangunan di sekitar Masjid Nabawi. Kata beliau, khalatil biqa'u haula al-masajid, tanah di sekitar Masjid Nabawi itu kosong. Nah, tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Masih ada yang kosong di sekitar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Fa arada Banu Salamah an yantaqilu qurb al-masjid, maka kabilah Bani Salamah yang tinggal di ujung kota Madinah, termasuk cukup jauh dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat untuk mau pindah rumah, atau pindah kabilah, pindah kompleks. Mereka mau pindah semuanya mendekat kepada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika tinggal jauh sulit untuk rutin berada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu di zaman beliau yang tinggal agak jauh,
atau mungkin ya jauh. Nabi sebagaimana bab sebelumnya, beliau perintahkan kepada para sahabat atau para kabilah untuk ya, memiliki masjid juga di setiap kabilah mereka. Tetapi sebagian yang semangat ya, untuk mendatangi masjid meskipun jauh masjid Nabi SAW, karena ingin mendapatkan keutamaan solat di masjid Nabi SAW, keutamaan bermakmum di belakang Nabi SAW, dan untuk mendapatkan banyak ilmu dari Nabi SAW, banyak pelajaran darinya, maka mereka meskipun jauh, ya mereka tetap datang solat berjamaah. Kabilah Banu Salamah, mereka sepakat untuk mau pindah, mendekat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, informasi tersebut kemudian diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Informasi tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kabilah Bani Salamah mau pindah. Ya, mereka mau pindah tempat tinggal untuk mendekat kepada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka, yang menyampaikan kepada mereka, balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Nabi mengatakan, aku mendengarkan bahwasanya kalian ini ada keinginan untuk pindah tempat tinggal mendekat kepada masjidku, Masjid Nabawi. Qalu, ya mereka menjawab, ya, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, kami ya telah membicarakan, satu kabilah telah berbincang, ya berbicarakan untuk bermusyawarah untuk pindah tempat tinggal. Qad aradna dzalik, ya sungguh wahai Rasulullah kami menginginkan hal tersebut. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, tetaplah kalian di rumah kalian, tetaplah tinggal di tempat kalian sekarang, tuktab atharukum, karena bekas langkah kaki kalian akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kalian mendatangi masjid Nabi SAW akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengulangi, diyarukum, ya tetaplah di rumah kalian, tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang, tuktab atharukum, akan dicatat kebaikan-kebaikan kalian, akan dicatat langkah kaki kalian ketika mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Faqalu, maka para sahabat ketika itu, dan ini adalah satu potret dari sikap para sahabat yang patut untuk ditiru oleh setiap umat ini, bagaimana mereka menyikapi setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selalu itulah yang mereka jadikan sebagai pegangan, itulah yang mereka jalani. Meskipun tinggal di dekat masjid, bukanlah sesuatu yang dilarang. Bukan sesuatu yang dilarang. Ini hanya persoalan yang mana yang lebih afdal, mana peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Nabi mengarahkan para sahabat untuk bisa tetap di tempat mereka, di rumah mereka, agar ada peluang pahala yang besar yang mereka tetap bisa dapatkan. Maka mereka mengatakan, faqalu, mereka berkata, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Sekarang tidak ada lagi yang mendorong kami, tidak ada lagi rasa keinginan kami untuk kami berpindah tempat tinggal. Bahkan meskipun harus pindah ke dekat masjid Nabi SAW, itu tidak lagi menarik bagi kami, tidak lagi menjadi sesuatu yang kami inginkan. Setelah Nabi SAW mengatakan, diyarukum tuktab atharukum, tetaplah di rumah kalian karena pahala langkah kaki
kalian akan dicatat. Mereka tidak ingin kehilangan keutamaan itu. Iya, setiap hari mereka berapa kali melewati jalan tersebut, berapa langkah kaki mereka yang mereka ayunkan dari rumah mereka ke masjid, dari masjid ke rumah mereka, semuanya bernilai kebaikan. Dan mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang memandang akhirat, memandang pahala, ia mungkin ia lebih menarik daripada kita hari ini memandang materi dunia. Ya, mereka dalam memandang pahala mungkin melebihi bagaimana ketamakan dan ketertarikan kita dengan materi-materi dunia. Sehingga setiap ada peluang kebaikan, mereka akan senantiasa bersemangat untuk meraih keutamaan tersebut. Kemudian juga sebagian sahabat yang lain. Nah, dalam riwayat yang lain, sahih li ghairihi, diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan, kanatil ansar ba'idatan manaziluhum minal masajid. Sebagian sahabat Ansar itu rumah mereka jauh dari Masjid Nabi SAW. Sebagian sahabat dari penduduk kota Madinah, rumah mereka jauh dari Masjid Nabi SAW. Fa'aradu ayyataqarrabu, lalu mereka memiliki keinginan untuk mendekat ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini mungkin jauh, tapi tetap mudah untuk ditempuh, karena kita ada kendaraan. Kalau malam hari meskipun gelap, tetap terang dengan kendaraan yang canggih hari ini. Mereka kalau jauh, mereka mendatangi masjid dengan jalan kaki di malam gelap gulita. Nah, khususnya di salat isya, salat subuh, mereka berjalan kaki dalam kondisi gelap. Nah, dan terkadang di cuaca dingin yang sangat ekstrim. Nah, sebagaimana manusia biasa, tentu para sahabat mencari bagaimana caranya supaya bisa lebih nyaman dengan lebih dekat kepada Masjid Nabi SAW, bisa mengambil faedah lebih banyak lagi kepada Nabi SAW, lebih sering bertemu dengan Nabi SAW. Maka mereka berpikir untuk mendekatkan, pindah tempat tinggal lebih dekat kepada Masjid Nabi SAW. Akan tetapi turun firman Allah Subhanahu wa taala, fanazalat, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami mencatat segala apa yang telah dia kerjakan. Kami mencatat segala apa yang mereka telah persembahkan. Kebaikan yang mereka kerjakan, dicatat sebagai kebaikan, catatan kebaikan, dan keburukan yang mereka kerjakan pun dicatat. Wa atharahum, dan kami catat semua jejak-jejak mereka. Kami catat semua jejak mereka. Meskipun athar di sini tentu maknanya secara luas adalah semua rekam jejak yang pernah kita kerjakan, kebaikan dan keburukan yang telah kita kerjakan, itu termasuk di dalamnya. Tetapi mereka lebih memaknai atharahum, yang dimaksud adalah bekas langkah kaki yang telah mereka tapaki dari rumah mereka menuju masjid, sehingga mereka tidak ingin untuk meninggalkan tempat tinggal mereka meskipun jauh dari Masjid Nabi SAW. Harus butuh perjuangan, apalagi butuh keimanan yang kuat. Nah, bisa kita bayangkan kalau subuh hari kita saja dengan jarak yang dekat, jarak tempuh yang dekat, ada kendaraan yang memudahkan. Ketika subuh hari, bagaimana perjuangan kita melawan kemalasan tersebut, bagaimana perjuangan kita melawan syaitan untuk menaklukkan rasa kantuk kita untuk bisa bangun di subuh hari. Bagaimana lagi dengan mereka yang bangun, tentu harus bangun lebih awal supaya bisa sampai di Masjid Nabi dalam kondisi mendapatkan sholat berjamaah atau sholat sunnah sebelumnya. Berarti sebelum masuk waktu subuh mereka harus bangun
dan harus berangkat dalam kondisi gelap gulita. Namun begitulah ketika mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya keimanan akan janji dan balasan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menempuh hal tersebut. Ya, mereka pun bersabar dengan kondisi tersebut, tidak harus memindahkan tempat tinggal mereka, tetap tinggal jauh dari masjid Nabi SAW, ya, demi mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, semoga gambaran ya, kehidupan para sahabat dahulu dalam semangat menjaga salat berjamaah, ya, keikhlasan mereka untuk mendatangi masjid demi mendapatkan keutamaan tersebut, itu bisa kita upayakan untuk kita juga ya menjadi umat Nabi SAW yang mencontohi mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang keliru dari keterbatasan kami secara pribadi, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.